أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا يا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan yang sangat saya muliakan. Kesempatan kali ini saya ingin cerita tentang 15 resiko dan ganjaran bagi orang-orang yang melalaikan sholat fardu yang 5 waktu bagi kaum muslimin dan kaum muslimah, baik lelaki dan wanita. Wahai saudara-saudariku, Sayyidah Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang dengan orang-orang yang meremehkan sholat yang 5 waktu, baik lelaki maupun wanita." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan atau meremehkan sholat yang 5 waktu, baik lelaki maupun wanita, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan 15 bencana atas dirinya." Tonton video ini sampai habis agar Anda tidak gagal paham. Dan jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Dan baru yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombolnya agar Anda tidak ketinggalan di video konten-konten berikutnya. Pada hadirin dan hadirat rahimakumullah, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunga serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk bekal rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hatilah riang. Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hatilah riang.
sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Pada kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa Aki Gaul Channel Nasution, yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan umurnya. Yang kedua, Allah akan menghilangkan keberkahan dari rezekinya. Yang ketiga, Allah akan memusnahkan tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Yang keempat, setiap amalan yang diamalkannya tidak akan diterima pahalanya. Yang kelima, doanya tidak akan naik ke langit atau tidak dikabulkan. Yang keenam, doa orang-orang soleh tidak akan menyertainya. Yang ketujuh, dia akan meninggal dunia dalam keadaan terhina. Yang kedelapan, ia meninggal dunia dalam keadaan lapar. Yang kesembilan, dia meninggal dunia dalam keadaan kondisi haus, yang apabila diminumkan pun satu air lautan, tidak akan menghilangkan hausnya dan dahaganya. Yang kesepuluh, disempitkan kuburnya sehingga tulang-tulang rusuknya hancur karena himpitan kuburannya. Yang kesebelas, dinyalakan api dalam kuburnya, maka selama di dalam kubur dia berkelimpang di dalam api sepanjang siang dan malam. Yang ke-12, didatangkan padanya ular yang bernama Sayuja. Ularnya yang matanya buta, yang berasal dari api berapi, dan kukunya berasal dari besi, yang mana tiap kukunya memiliki ukuran panjang sepanjang perjalanan 1 hari. Kemudian ular itu berkata pada si mayit, "Aku Sayuja al-Aqra." Suara ular itu saking dahsyatnya, bagaikan petir yang menyambar di siang hari. Kemudian ia berkata lagi, "Hai mayit, Allah telah memerintahku akan memukulmu karena kamu sudah meninggalkan sholat subuh hingga terbit matahari. Dan aku memukulmu juga karena kamu telah meninggalkan sholat subuh hingga terbit matahari. Dan memukulmu lagi kamu karena telah meninggalkan sholat asar hingga maghrib. Dan aku akan memukulmu lagi karena sudah meninggalkan sholat maghrib hingga sholat isya. Dan aku memukulmu lagi karena sudah meninggalkan sholat isya hingga subuh." Dan setiap ular Sayuja memukul 1 kali,
Sangkin dahsyatnya, terbenamlah si mayit itu ke dalaman tanah sedalam 70 hasta. Yang ke-13, ia akan dihisap dengan hisap yang berat dan amat pedih, 1000 kali pedih di dunia. Yang ke-14, Allah tidak akan sudi melihat wajahnya di akhirat kelak nanti. Yang ke-15, Allah tidak akan mensucikannya selama-lamanya. Itulah siksaan kubur yang diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholatnya selama dalam kubur hingga hari kiamat. Selain itu, meninggalkan sholat atau meremehkan sholat termasuk kemungkaran yang sangat besar dan termasuk sifat golongan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 142, yang berbunyi, Inna al-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salawati qamu kusalan yura'una an-nasa wa la yaskuruna Allah illa qalilan. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas-malasan. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah terkecuali sedikit saja. Setiap dan muslimin dan muslimah wajib memelihara sholat yang 5 waktu, melaksanakannya dengan tuhumma aminah atau konsentrasi dan khusyuk, menghadirkan hati. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-3 yang berbunyi, Qad aflaha al-mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sembahyangnya ataupun sholatnya. Walladzina hum 'anil 'afwi muqridun, dan orang-orang yang menjauh diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, dan kita bisa menjaga dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu dan dijauhkan dari siksa-siksanya. Amin. Allahumma amin. Sekianlah tentang jawaban pertanyaan Sayyidah Fatimah kepada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya sudahi dengan wassalam. Wassama'i wattariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di konten-konten berikutnya. Sekian dan terima kasih.